para hadirin sekalian, perkenalkan saya Adin Najimul Mutakin. Nah, di video conference kali ini saya bertugas sebagai host. Baik, untuk memulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada saat memasuki sesi tanya jawab nanti, peserta dapat bertanya melalui chat SPC atau bertanya langsung dengan cara menekan tombol icon yang berlambang tanda tanya di sebelah kiri bawah layar HP peserta. Nah, dengan menekan tombol tersebut, nanti kami sebagai host akan mengaktifkan mikrofon peserta. Baiklah, sebelum memulai acara inti, perkenankan saya memperkenalkan moderator yang akan memandu pelaksanaan VCon kali ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andes EC Aris Munandar, SPD, MPD. Beliau adalah salah satu pengajar di SMKN Negeri 1 Sumeneb. Kepada beliau, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Pak Adin, waktu yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Bapak Ibu pada VCon kali ini bertindak sebagai moderator dan sebagai presenter Ibu Nugrohowati. Marilah kita ikuti VCon pada kali ini. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu presenter atau profil presenter, yaitu profil dari Ibu Dr. Anda Nugrohowati. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Anda Nugrohowati, tempat tanggal lahir Rembang 23 September 1965. Alamat beliau Ibu Nugroho yaitu di Desa Sidokerto, RT 01 RW 01 Pati, Jawa Tengah. Pendidikan beliau adalah S1 Pengembangan Kurikulum, lulus tahun 1988, pendidikan keahlian ganda yang sempat Ibu Nugroho ikuti yaitu tahun 2017 selesai. Riwayat pekerjaan, Ibu Nugroho bekerja di SMA Panca Bakti Pontianak mulai dari tahun 91 sampai 1993. Yang kedua di SMK Negeri 2 Pati tahun 2003 sampai 2019, dan sampai tahun 2019 ini beliau pindah atau mutasi ke SMK Negeri 3 Pati 2019 sampai sekarang. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nugrohowati tentang lipatan daun ini, mari kita ikuti dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nugrohowati. Sebelum dimulai, saya beri waktu 10 menit Bapak Ibu untuk presenter Ibu Nugroho. 10 menit cukup ya. Untuk peserta saya kasih waktu 5 menit saja ya. Kepada peserta audiens dipersilakan menanyakan dengan cara Bapak Ibu menekan tombol reaction di atas, nanti akan muncul tombol reaction Bapak Ibu, berarti akan diklik oleh host jika pilih. Silakan mari kita mulai materi VCon pada kali ini. Kepada Ibu Dr. Anda Nugrohowati dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Adin yang telah menyiapkan room. Terima kasih juga kepada Pak Aris yang sudah bersedia menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Samsuri selaku instruktur di kelompok Diponegoro, yang terhormat Bapak Guru peserta Dikdar Gumun yang saya banggakan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran dengan SAC yang berjudul Lipatan Daun. Materi ini merupakan materi kelas 10 di semester 1 jurusan Tata Boga. Dalam materi saya ini nanti ada beberapa video dan gambar yang tujuan saya untuk mempermudah
siswa karena ini merupakan materi praktek. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Baik, kita next. Materi kita hari ini saya akan mempresentasikan tentang lipatan daun. Di sini terdiri dari materi, latihan, kuis, dan developer. Mari kita ikuti dulu untuk materinya. Nah, lipatan daun merupakan seni melipat daun yang menjadi budaya masyarakat Indonesia yang biasanya menggunakan daun pisang, daun pandan, dan daun kelapa. Nah, ini adalah cara pembuatan lipatan daun. Jadi lipatan daun ini diharapkan untuk biasanya digunakan untuk tempat hidangan atau halis hidangan. Jadi biasanya yang kita siapkan adalah daun untuk satu tampah biasanya memerlukan antara 25 sampai 30 lipatan. Jadi kita buat daun selebar, kita potong daunnya selebar 5 sampai 6 cm sebanyak 30 lembar. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Di sini adalah cara pembuatan lipatan sisik ikan. Jadi di sini kita buat sebanyak 30 lipatan. 30. Untuk seluas daun tersebut. Setelah semuanya siap, kita rapikan dulu. Kita rapikan semuanya dulu. Di sini bisa diperhatikan, dirapikan. Kemudian dari 30 itulah disusun atau diikat antara satu bagian dengan bagian yang lain sehingga membentuk adanya lingkaran, yaitu disesuaikan dengan tempat alas hidangnya karena di sini berbat seperti tampah sehingga harus disatukan dengan menggunakan stapler atau staples. Nah, kalau sudah semua, di atasnya kita tutup dengan daun lagi, yaitu di sini kita buat samirnya. Diusahakan samir tadi kita gunakan dengan menggunakan staples lagi boleh, tapi sebenarnya yang paling baik yaitu dengan lidi, karena lidi ini tidak berbahaya bagi makanan yang ada di atasnya. Setelah semuanya jadi, kemudian dirapikan. Dengan dirapikan inilah kemudian nanti siaplah alas daun tersebut, alas hidangan ini yang biasanya di atasnya nanti ditaruh adanya makanan yang berupa tumpeng tadi. Jadi ini dirapikan dulu semuanya secara melingkar karena memang wadahnya merupakan wadah yang melingkar. Bisa diperhatikan di sini setelah selesai semua dirapikan, kemudian bisa diperhatikan di sini atasnya nah ini sudah siap, tinggal nanti di atasnya ditaruh adanya hidangan tersebut. Nah ini sudah jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana cara membuatnya. Lipatan daun secara dasar bisa dibedakan menjadi 4, yaitu kuku jari tangan, kemudian kuku garuda, kemudian sisik ikan, dan leher kuda. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kuku jari tangan. Ini yang paling sederhana. Jadi kita siapkan daun yang panjang tadi selebar 5 atau 6 cm, kita ambil tengahnya. Kemudian kita buat lipatan sebanyak 4 lipatan ke dalam. Jadi bisa diperhatikan gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, sisik ikan.
Sisik ikan ini kalau tadi lipatan kuku jari dia menuju ke satu arah, kalau ke sisik ikan menuju ke dua arah, yaitu dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Masing-masing sebanyak 2 lipatan. Jadi nanti dia menuju ke arah dalam semua. Kemudian yang ketiga, di sini adalah kuku garuda isi. Sebenarnya kuku garuda isi, langkah awalnya sama dengan langkah sisik ikan. Hanya kuku garuda isi dari langkah sisik ikan tadi, di kedua tepinya, kemudian diambil atau dilipat ke dalam lagi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu leher garuda. Kalau ini agak berbeda, jadi disiapkan adanya daun yang panjang tadi, kemudian kita ambil titik tengahnya, kemudian kita buat lipatan ke arah dalam. Kemudian setelah itu dibalik, dari baliknya lagi nanti diarahkan ke dalam sehingga nanti hasilnya seperti leher kuda. Itu sudah. Kemudian boleh kita masuk pada latihan. Tadi latihannya di sini ada videonya, bisa diperhatikan, yaitu macam-macam lipatan daun. Dari yang pertama bisa diperhatikan yaitu leher kuda. Ini tadi dilipat dua arah ke dalam, kemudian dibalik di sisi yang lain, dilipat lagi ke bawah 2 kali. Kemudian lipatannya ini ditarik ke depan dua-duanya. Kemudian di stapler. Kemudian yang kedua, yaitu bisa diperhatikan lipatan kuku jari. Kalau ini 4 lipatan ke arah dalam. Jadi dia satu arah ke arah dalam. Kemudian yang ketiga, di sini adalah lipatan kuku garuda. Jadi seperti sisa ikan, 2 arah ke dalam, dari kanan dan kiri. Kemudian dari sisa ikan tadi diambil arah ke dalamnya lagi sehingga jadinya kuku garuda. Sementara yang keempat adalah sisa ikan. Sisa ikan di sini 2, kita ambil tengahnya, kemudian 2 lipatan ke dalam ke kanan. Kemudian 1 di sebaliknya yaitu 2 lipatan dalam ke kiri. 2 kali lipatan, kemudian nanti dihubungkan. Jadi di sini ini 4 lipatan dasar sisa ikan. Apabila siswa sudah berlatih seperti ini, untuk mengujinya bisa kita lihat kuisnya. Jadi di sini siswa mengerjakan misalnya nomor 1. Gambar di bawah ini merupakan gambar lipatan daun yang berbentuk, misalnya siswa menjawab adanya sisa ikan. Oh ternyata salah, nilainya tidak bertambah, skornya masih 0. Kemudian yang kedua, bentuk lipatan sisa ikan apabila dibalik dan dilipat kembali bagian kiri dan kanannya akan membentuk kuku garuda. Oh ternyata benar, jawabannya bertambah menjadi 20. Kemudian nomor 3 di sini, gambar ini merupakan langkah-langkah pembuatan lipatan. Nah, misalnya dijawab dengan kuku jari. Oh, ternyata salah, skornya masih tetap 20. Kemudian kita lanjutkan di sini untuk leher kuda. Gambar yang paling cocok untuk leher kuda, misalnya di sini dijawab dengan jawaban E. Ternyata benar, di sini skornya sudah 40. Kemudian seni melipat daun menjadi budaya masyarakat Indonesia, biasanya menggunakan daun pisang, daun pandan, dan daun kelapa. Disebut, nah di sini jawabannya misalnya dijawab dengan C, lipatan daun. Skor akhirnya berarti 60. Kalau 60 berarti belum kompeten, berarti siswa perlu untuk mempelajari materi itu lagi. Jadi boleh misalnya ke materi atau mungkin juga melihat ke latihannya, sehingga nanti siswa bisa akan memperhatikan lebih baik lagi sehingga bisa menjawab dengan benar. Kita ke latihan, coba ke latihan di sini. Nah, dengan memperhati latihannya mungkin bisa perhatian di sini. Nah,
Nah, di sini. Kemudian mereka ingin kembali lagi ke kuisnya. Kita ketik saja kuisnya. Nah, di sini karena di situ sudah ada skor 60, untuk mengulangi lagi berarti tombol resetnya harus kita ketik di sini resetnya sehingga skornya menjadi 0. Nah, dari sini siswa mulai mengerjakan lagi. Misalnya di sini nomor 1 dia menjawab dengan jawaban misalnya D. Oh, ternyata benar. Kemudian nomor 2 menjawab jawaban dengan E. Benar, skornya sudah 40. Kemudian nomor 3 dia menjawab jawaban A. Ternyata benar, skornya 60. Kemudian nomor 4 menjawab dengan jawaban E. Lahir kuda. Benar lagi, skornya sudah 80. Kemudian di sini misalnya dia menjawab dengan jawaban A. Oh, salah, skornya 80. Karena dia sudah skornya 80 sehingga dia sudah dikatakan tuntas atau kalau produk itu dikatakan kompeten untuk materi lipatan daun. Demikian itu cara penggunaan untuk siswa. Boleh di bagian developernya ini saya, ini profil sekolah kami SMK Negeri 3 Pati. Jadi mapel saya adalah mapel Buddha Dasar. Unit kerja dari SMK 3 Pati. Demikianlah Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Sekarang bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum paham atau bagi Bapak Ibu yang memberikan masukan atau kritik, silakan. Untuk itu saya akan kembalikan waktu ke moderator untuk mengatur jalannya diskusi kita dalam Pikon kali ini. Demikian Bapak Ibu, waktu sepenuhnya saya serahkan ke moderator. Monggo silahkan Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu materi Pikon tentang bagaimana cara melipat daun telah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Nugrohowati. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Namun sebelum saya tutup, perlu ada waktu saya beri sesi untuk pertanyaan 5 menit cukup. Ya, Bapak Ibu dipersilakan. Halo. Silakan yang mau bertanya bisa menekan ikon tanda tanya. Ya, kami berikan Satu kali saja, waktu. Bu. Silakan Bapak Ibu. Ibu Winarni. Monggo Ibu Wirani, dari mana, nama dan dari SMK mana, di sekolah mana, instansinya? Silakan Ibu. Ya, dari nama dan dari sekolah mana Bapak Ibu? Makanya Pak Aden, suaranya tidak ada. Ya, tidak ada respon. Ibu Nunung, mungkin Ibu Nunung. Ya, silakan. Ibu Nining, silakan Ibu Nining dari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan.
Ini saya ingin bertanya, kalau tadi ada bahan-bahan dari alam, daun pandan, daun pisang, dan daun apa tadi, lontar atau apa, apakah ada alternatif lain jika saat kebutuhan mendadak tidak ditemukan daun-daun seperti yang Ibu Nugroho sampaikan? Terima kasih. Ya, monggo kami persilakan Ibu Nugroho untuk memberikan tanggapan. Halo, Ibu Nugroho. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana Ibu Nugroho? Halo? Halo, Ya, Pak ya. Mem? Silakan. Ya, ya. Kok saya tidak ada suaranya? Ada, sudah masuk Ibu? Sudah Sudah ada masuk, suara. sudah masuk. Sudah, ya. Sudah masuk ya. Oh, ya, ya, ya. Terima kasih, ya. Jadi terima kasih Bu Nunu, saya ulangi lagi terima kasih. Apabila kita misalnya kok di suatu tempat yang sulit daun atau apa atau lontar ya tidak bisa, mungkin kita bisa menggunakan yang sebenarnya ini tidak apa ya, tidak dari tumbuh-tumbuhan, tapi bisa juga misalnya menggunakan, misalnya kita menggunakan dengan kertas, itu juga bisa. Misalnya kita ambil kertas minyak, itu kan tidak apa-apa Bu. Kertas minyak kan bisa apa? Masih direkomendasi untuk bisa untuk menjadi alas makanan. Jadi itu mungkin, atau mungkin dari forum ini ada yang bisa memberikan solusi apabila kita tidak menemukan daun-daun itu. Monggo. Silakan. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain memberikan tanggapan, kami persilakan. Tadi Ibu Nugroho memberikan apa istilahnya penawaran kepada Bapak Ibu alternatif yang mungkin bisa diberikan menanggapi pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Neneng ya. Ibu silakan, mungkin ada Bapak Ibu, silakan. Ya, waktunya sudah tinggal 5 menit ini untuk sesi tanya jawab. Ya, bagaimana, sudah puas ya Bapak Ibu Neneng ya? Kalau sudah puas, Bu, ada yang mengajukan pertanyaan ini Ibu Tati, Pak. Tati Winarni. Ya, silakan. Saya kira apa yang disampaikan atau respon atau jawaban dari Ibu presenter, Ibu Dr. Anda Nugrohowati sudah jelas Ibu Neneng ya. Jadi saya kira kita buka mungkin kepada Ibu Bapak yang lain yang mau menanyakan terkait dengan materi presentasi Hikon pada kali ini. Ada 1 kali pertanyaan saja Bapak Ibu, tidak usah, saya kira sudah jelas. Saya memberi kesempatan lagi 1 kali aja, 1 sesi pertanyaan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Mari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dengan mengklik tanda tanya di sebelah bawah kiri dari HP Bapak Ibu. Halo Pak Aris. Ya, ya. Oke, saya mau menanggapi tadi pertanyaan Bu Neneng tadi ya. Iya, iya. Ya, kalau zaman sekarang kan mencari daun itu kan sulit ya. Iya, iya. Sulit ya. Di kota, Dan lebih kalau di desa mahal banyak. kalau dibandingkan dengan pakai kertas ya. Banyak. Mungkin kalau orang sekarang mau buat tumpeng ya, mendingan aja pakai kertas lebih cepat ya, lebih praktis dan lebih murah ya. Ya memang kalau untuk yang eksklusif ya pakai daun gitu ya. Iya. Itu kan hanya untuk acara-acara tertentu. Ya. Mungkin kalau saya kalau praktisnya ya pakai kertas minyak atau apa itu sudah lebih cepat. Dibuat hiasan lipatan juga bisa itu. Ya, Oke ya. Pak, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Bapak ya. Bagaimana Ibu Nugrohowati, mungkin ada tanggapan bahwa Bapak tadi, Bapak siapa Pak? Lupa dari siapa? Bapak siapa? Bapak siapa dari siapa tadi? Nah, itu tadi masukannya
merekomendasikan pakai kertas lebih murah, lebih enak. Bagaimana tanggapan Bu Nugroho ini? Silakan Bu Nugroho. Ya, terima kasih untuk Pak Tekna ya yang sudah memberi masukan. Memang saya sangat setuju. Dari depan kan saya sudah bilang bisa menggunakan kertas minyak karena kertas minyak itu masih direkomendasi untuk bisa sebagai alat makan. Jadi saya kira itu saya sangat setuju. Terima kasih untuk masukannya. Ya. Demikian itu Pak Aris mungkin yang sudah saya sampaikan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, cukup ya? Ada Saya kira pertanyaan Pak ada Aris. pertanyaan lagi, monggo, dipersilakan. Ya, dari Apa? dari Ya, chat dari. Ibu Alfi ini. Oh, silakan Ibu Alfi. Nah. Dari nama lengkap dan dari SMK atau sekolah mana, instansi mana, diperkenalkan Bapak Ini Ibu. pertanyaannya melalui chat Pak Aris. Saya bacakan pertanyaannya. Ini karena pertanyaan ya. dari chat. Ya, pertanyaannya itu bentuk-bentuk lipatan daun apakah hanya untuk kreasi saja atau ada filosofi atau aturan penggunaannya? Misalnya bentuk kuku Garuda untuk acara tertentu. Nah, pertanyaannya begitu. Ya, itu ke Ibu Nugroho ya. Tadi Ibu Iya. Nugroho dengar ya apa yang disampaikan oleh host tadi ya? Ya, dengar. Ya, monggo Nggih. dipersilakan Ibu Ya. untuk menanggapi. Memang lipatan daun ini itu kan kalau tidak salah ya saya baca dari beberapa literatur dan dari kawan-kawan yang memang dia ahlinya Buddha itu pada zaman kerajaan paling tidak itu di keraton itu dia punya makna-makna tertentu. Kemudian kalau di zaman era yang kemerdekaan ini kita lebih demokratis jadi meninjaunya ini bisa untuk hiasan yang akan mempercantik hidangan itu. Boleh untuk Bu Alfi nanti kalau ingin lebih penjelasan lebih lanjut bisa nanti melalui chat ke saya masih banyak kawan-kawan yang bisa membantu saya untuk memberikan jawaban yang mungkin lebih lebih banyak mengetahui tentang lipatan daun. Jadi itu mungkin jawaban saya untuk Bu Alfi. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, terima kasih Demikian Bu Pak Aris. Nugroho. Bagaimana? Sudah cukup ya, tidak usah dibuka sesi pertanyaan lagi saya kira. Sudah jelas. Kita dapat simpulkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nugrohowati bahwa materi tadi sebenarnya ada 4 lipatan dasar Bapak Ibu, 4 jenis lipatan dasar daun, yaitu lipatan kuku jari tangan, B, yang kedua lipatan sisi ikan, dan yang ketiga lipatan kuku Garuda isi dan lipatan leher kuda. Barangkali itu tadi yang disampaikan oleh Bu Nugrohowati sebagai kesimpulan dari saya selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala berterima kasih kepada Ibu Nugrohowati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada host Bapak Adin selaku host. Terima kasih. Mari Pak Adin. Baik, terima kasih Pak Aris Munandar selaku moderator. Baiklah, para hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik. Semoga dari Vicon hari ini ya kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi bahan evaluasi diri ya untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat, profesional di bidang masing-masing dan lebih bertanggung jawab. Nah, pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Balai Bahasa Jawa Tengah, guru mengajar untuk Nusantara, moderator, instruktur, dan presenter serta peserta yang telah berpartisipasi dalam video conference kali ini. Sebagai penutup, marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Kepada para peserta yang belum mengisi presensi, kami persilahkan untuk segera mengisi presensi. Terima kasih.
Baik, para hadirin sekalian, perkenalkan saya Adin Najimul Mutakin. Nah, di video conference kali ini saya bertugas sebagai host. Baik, untuk memulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.